Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dengan Yoga Scoot. Ya, ketemu lagi dengan saya Yoga Scoot dalam acara bincang-bincang ngalor ngidul ngetan ngulon ora ono tujuan. Sing penting happy yo. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Batang ya. Dari Batang. Tahu nggak Batang? Ya, Batang itu dari pojok Lowlon ya. Sing makanan khasnya Megono ya. Beliau adalah Bapak Yoga Widi Prasetyo SPD calon guru penggerak angkatan ke-9 ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Oke. Ya, Pak Yoga di sini sebagai guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Banyak sekali materi yang bermanfaat dalam pembelajaran guru penggerak ya. Untuk guru khususnya agar mereka mendapatkan metode pembelajaran yang tepat. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada Bapak ya terkait pertanyaan tersebut ya. Yang pertama Bapak, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, terima kasih ya Bapak ya. Sesuai pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan ya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, di sini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan ya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ya, saya sebagai guru itu selalu monoton dan di mana pembelajaran itu selalu sama. Di sana ya, di sana pembelajaran itu selalu siswa yang saya arahkan dan selalu siswa yang saya suruh. Terus untuk gambaran jelasnya apa itu monoton, itu dimana saya mengajar itu selalu memberikan metode-metode yang sama. Kok bisa ya? Karena dalam belajar ini ya, saya selalu memberikan metode yang sama. Contohnya, saya menyuruh siswa, tak suruh mencatat. Silakan kalian catat dari halaman 1 sampai 50. Padahal dalam kegiatan mencatat itu murid juga harus mempunyai hak. Pak, capek. Pak, saya lelah. Pak, saya kurang terampil dalam menulis. Nah, dalam hal monoton di sini saya sebagai seorang guru. Terus untuk kategori sebagai murid. Nah, murid mereka tugasnya cuma mendengarkan, mengerjakan perintah yang saya berikan. Jadi tidak ada kesempatan untuk murid bertanya ataupun murid untuk menyanggah jika gurunya sudah memberikan suatu instruksi. Menurut saya seperti itu. Jadi sebelum mengenal modul 1.1, saya tuh memberikan pembelajaran ya selalu seperti itu. Mungkin cukup itu. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah disampaikan tadi ya. Terus pertanyaan selanjutnya Bapak, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 pembelajaran Ki-Hajar Dewantara? Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ya, di sini sudah saya tuliskan dan bisa saya simpulkan ya. Ternyata siswa atau anak itu lahir ke dunia sudah dengan kodratnya masing-masing ya. Dengan kata lain, sebagai gambaran ya, anak itu lahir sudah dengan garisnya masing-masing. Hanya saja garis itu masih sama-sama ya. Nah, sebagai perumpamaan ya, di sini saya akan mengibaratkan seorang petani ya. Petani itu menanam sistemnya itu sama. Tapi kenapa kok jadinya itu ataupun hasilnya berbeda-beda? Karena untuk cara proses tanamnya itu sama, tapi bagaimana cara merawatnya itu berbeda-beda tergantung dari petani tersebut. Jika petani tersebut memberikan ataupun perawatan yang bagus, seperti halnya saat sudah mulai tumbuh tunas, dia memberikan pupuk, air yang cukup, terus nanti sudah sedikit besar ya, padi itu diberikan pupuk lagi, disemai ya, otomatis hasilnya bagus
ya. Tapi berbeda juga dengan petani yang cuma ditanam, tidak diberikan tutup pupuk, ya ditunggu saja nanti dia tukul sendiri atau tumbuh sendiri, ya tetap hasilnya jelek ya. Nah, tugas kita perumpamaannya adalah sebagai petani itu, karena tugas kita sebagai seorang guru ya, ataupun seorang pendidik adalah tentunya untuk menuntun ataupun menebalkan garis tersebut atau garis dari siswa tersebut agar anak tersebut bisa selamat ya dan bahagia baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang pembelajaran setelah saya memahami modul 1.1 tersebut. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah disampaikan, ternyata sangat menarik sekali. Nah, ternyata anak itu dari lahir memang sudah mempunyai gambaran ataupun garisnya. Cuman memang garis itu belum tebal ataupun masih samar-samar ya, sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ya, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Monggo Bapak. Ya, kita kembali lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, saya akan menjawab. Yang saya terapkan setelah saya mempelajari modul tersebut ataupun modul pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama ini ya, saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu sebelum saya melakukan pembelajaran ya. Dimana di sini saat kita mulai masuk, setelah kita melakukan salam, terus kita pembukaan, terus setelah itu saya akan memberikan asesmen diagnostik kepada siswa ataupun anak didik saya agar saya mengetahui apa yang anak didik itu butuhkan selama dalam pembelajaran. Terus yang kedua ataupun selanjutnya, saya akan mengelompokkan berdasarkan bakat dan minat dari peserta didik tersebut ya, ataupun bakat dari anak tersebut. Terus selanjutnya ya, yang ketiga, saya akan mengembangkan siswa untuk melakukan praktik ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka, ataupun sesuai dengan seperti yang pertama, asesmen diagnosisnya itu saya akan membaca, terus saya akan mengelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya yang ada di asesmen diagnostik tersebut. Terus sebagai contoh, ketika saya memberikan materi transmisi otomatis ya, karena kan di sini saya sebagai guru produktif TBSM. Di situ saya akan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan keinginan mereka ataupun kebutuhan mereka. Dari hasil asesmen tadi, ada yang minat menjadi mekanik, terus ada juga yang minat sebagai penjual karena dia ingin menjual ataupun ingin menjual peralatan-peralatan ataupun spare part ya. Dan ada juga yang ternyata peserta didik itu lebih senang sekali ngomong, ngobrol, ceramah, ngalor ngidul kesana kemari ya. Dan saya akan menugaskan mereka ya sesuai dengan keinginan dan bakat mereka masing-masing. Kalau yang suka sebagai mekanik, saya akan menjadikannya mekanik untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan dari customer yang masuk ke bengkel, terus supaya dijadikan sehat kembali, ataupun supaya yang tadinya rusak komponen-komponennya bisa diganti terus bisa berjalan dengan normal kembali. Terus kalau yang suka jualan, saya akan tempatkan di spare part ya. Di sana bagian khusus-khusus jualan. Jadi mereka bisa mengetahui harga dari spare part ataupun bahan-bahannya. Terus mereka juga bisa mengetahui ini adalah komponen-komponennya, kode-kode spare partnya. Diharapkan anak itu bisa mempelajari itu. Terus yang ketiga, anak yang suka ngomong nanti akan saya tempatkan sebagai super advisor. Nah, di mana super advisor itu mereka akan berkoordinasi ataupun terjun secara langsung dengan customer ya. Supaya apa? Saat mereka masuk menyambut customer, apa saja keluhan dari customer mereka catat, terus nanti dari keluhan itu mereka akan memberikan ke mekanik untuk dilakukan perbaikan. Nah, nanti setelah itu mekanik akan memberikan ke bagian spare part untuk membeli ataupun mencari spare part yang rusak sesuai dengan kebutuhan dari
SA-nya. Terus mungkin ya dari gambaran itu ya kita dapat kesimpulan, tarik kesimpulan kita harus menempatkan siswa ataupun menempatkan anak didik kita sesuai dengan kebutuhannya, dan intinya kita harus berpihak kepada murid. Kita kembali lagi seperti kodratnya ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin seperti itulah pembelajaran yang saya lakukan ya setelah saya mengetahui keinginan peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, ternyata luar biasa sekali ya tadi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ya dari pembelajaran itu tadi ataupun pembahasan tadi bisa menjadikan motivasi ataupun bisa menjadi pembelajar bagi seluruh pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi kalau kita di mancanegara ada pendidik ya di mancanegara juga tidak apa-apa. Nah, terus terima kasih Pak Yoga atas penyampaiannya ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Yang tadi disampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat Pak untuk mendidik di seluruh siswa yang ada di Nusantara. Sampai ketemu lagi di lain waktu Bapak. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.